Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dalam Dios Channel. Dalam programnya, salah satu programnya adalah Diaspora in Australia. Pada hari Senin pagi yang berbahagia ini, saya sudah bersama Bapak Hendra Wijaya, President of Indonesian Diaspora Sydney, Australia, dan juga seorang businessman, Directors of Richardson Ranch in Marlborough. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hendra mengenai kegiatannya di Diaspora Indonesia, dan juga nanti sedikit kita menyinggung Richardson Ranch-nya. Selamat pagi Pak Hendra. Selamat pagi Pak Iksan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, terima kasih duluan dikasih kesempatan untuk boleh datang ke sini mengganggu waktu busy schedule you have. Oke, pemirsa, sebelum saya memulai pembicaraan saya atau bincang-bincang pagi saya dan Bapak Hendra Wijaya, tolong di like dan subscribe dulu channel ini, dan nanti bisa dikasih comments-nya. Terima kasih. Ya. Pak Hendra Wijaya. Iya Pak. Sebagai diaspora Indonesia di Sydney ini, Bapak Hendra banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan atau seperti organisasi-organisasi yang berada Indonesia yang berada di Sydney ini. Pertamanya saya akan tanya dulu mengenai diaspora Indonesia untuk Sydney, Australia ini. Saya akan bertanya sama Pak Hendra, apa saja kegiatan dari diaspora Indonesia Sydney ini? Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kebanyakan ada sedikit salah kaprah mengenai diaspora itu sendiri, karena kebanyakan diaspora itu dianggap sebagai satu organisasi, di mana sebetulnya itu bukan organisasi, tapi adalah suatu gerakan di mana kita secara tanda petik adalah connecting the dot, Pak. Jadi kita di sini adalah untuk saling membantu di mengkonek antara organisasi masyarakat yang ada di Australia, khususnya di Sydney. Betul, untuk kita bisa sama-sama saling berinteraksi dan melakukan kegiatan untuk tujuan membantu masyarakat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Ya. Paling nggak kita memberi informasi kepada masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia, ya. Betul. Jadi kita diaspora itu bagusnya itu di setiap state di Australia itu ada cabangnya, dan juga secara global itu udah hampir 60 negara itu juga ada. Jadi seperti kalau kita sebut adalah satu gerakan di mana sangat bagus sekali buat masyarakat Indonesia yang kebetulan membutuhkan jasa atau bukan jasa, informasi yang kalau kita bisa bantu, akan kita bantu, khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan. Seperti halnya dalam masalah COVID-19 sekarang ini, banyak memberikan bantuan berupa informasi dan bantuan berupa materi juga ya, atau bantuan berupa lainnya ke masyarakat Indonesia yang terkena efek dari COVID-19 ini, ya. Betul. Jadi pada prinsipnya kita membantu semua masyarakat, organisasi masyarakat yang ada di Sydney, khususnya untuk kita bisa kita bisa bantu untuk memperlancar kegiatan mereka, dan juga kita sebagai organisasi tidak akan mau mengkompet atau kompetisi gitu Pak ya. Jadi kita malah tujuannya saling membantu supaya kerjasama dengan organisasi lain yang ada, supaya mereka juga bisa lebih sukses lagi di dalam menjalankan organisasinya dan membantu masyarakat Indonesia. Seperti ya co-partners dari organisasi Indonesia yang udah ada di sini lah, ya. Betul ya. Contohnya yang paling besar juga ICC, IAWA, dan juga kita sering kerjasama dengan kaitan-kaitan dengan KJRI juga Pak ya. Betul. Jadi kita semua saling kerjasama lah. Yang erat, ya betul. Untuk memberikan informasi dan bantuan apa aja yang bisa kita salurkan ke masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Sydney atau berada di Pak Hendra. Tadi Pak Hendra sudah menerangkan mengenai apa itu Indonesian Global Network, Diaspora Network ini, ya, secara globally, dan khususnya yang ada di Sydney ini. Betul, ya. Dan sudah ada cabangnya di seluruh Australia, Melbourne, Queensland, Victoria, atau state-state lainnya. Iya, Adelaide juga, dan baru-baru ini kita juga baru buka di Darwin, di Northern Territory. Jadi karena
strategis sekali karena khususnya di Northern Territory itu kan berseberangan dengan di Indonesia, Pak ya. Jadi, paling dekat ya. Jadi kita as diaspora kalau bisa mengadakan networking untuk menjamah ada beberapa bisnis kerjasama atau berbentuk dalam segi cross information itu adalah sangat penting sekali buat kelangsungan Indonesia. Jadi Pak Hendra itu presiden diaspora Indonesia seluruh Australia atau Sydney, New South Wales aja? Jadi kebetulan strukturnya kebetulan saya yang bertanggung jawab di New South Wales. Jadi di tiap state itu ada presidennya juga. Jadi di gabungan ini kita menunjuk salah satu dari kita ketua dari presiden state itu tiap 2 tahun jadi diangkat. That's betul. Jadi kebetulan yang sekarang ini Pak Iwan adalah presiden diaspora Australia yang kebetulan ada base-nya di Melbourne. Jadi tambah sedikit soal diaspora. Boleh, jadi di dalam global itu sendiri itu kita kan ada di atas 60 negara gitu Pak ya. Jadi kebetulan salah satu board membernya itu juga dari ada di sini juga ada Pak Salut dan juga Pak Iwan salah satu yang CEO dari Crown Group. Jadi ini kita punya network yang cukup sangat bagus sekali ya Pak. Because base of the business person we have in Australia, the supporting network ini lebih bagus ya. Di samping ada bisnisnya, juga ada network komunikasinya. Kita kembalikan kontribusi kita ke masyarakat Indonesia atau negara Indonesia. Oke, pemirsa. Apa kita boleh masuk ke bisnis Anda? Boleh Pak, silakan. Saya tahu you got a busy schedule, that's why I don't want to disturb quite a long time. Terima kasih. Pak Hendra, sejak kapan Pak Hendra mulai bisnis real estate di Marubeni? Jadi sebetulnya ini adalah salah satu di luar saya punya yang saya mau menjadi real estate agent saat ini. Jadi kebetulan background saya adalah di technical Pak, electrical engineering. Asik. Jadi kebetulan pada 20 tahun yang lalu kebetulan ada chance saya ada dikasih kesempatan untuk belajar properti dan juga ada jalan untuk mendalamin bidang ini. Jadi 3 tahun pertama saya bekerja dengan perusahaan yang lain. Betul. Kemudian setelah itu ada opportunity untuk running sendiri. Run your own business. Ya. Jadi hampir 17-18 tahun sekarang nih, insya Allah semuanya berjalan lancar dan semua dukungan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat bisnis ini di sini kita bisa cukup berkembang. Just like people said on here, better to get stressed with your own money, isn't it? Better to set your own business. You can get stressed with your own money instead of getting stressed with somebody else's money. Saya bisa mengatakan kembali lagi ada plus minusnya Pak Iksan, karena kembali lagi di dalam setiap seperti running bisnis pasti semua ada risikonya Pak ya. Jadi kembali lagi ada orang yang sangat bagus sebagai profesional dan ada juga orang yang memang bagus juga di dalam running bisnis. Jadi saya rasa both sangat bagus, tergantung dari kita punya style dan kita punya keinginan gitu. Switch on that. Kebetulan yang kadang-kadang makanya kita di dalam kita sendiri harus belajar menggali apa yang tanpa disadarin kita bagus di dalam your inner talent sih kan. That's betul. It's not show up in your study. Betul. Dan juga saya juga melihat bahwa apapun yang background segala macam, selama kita menyenangin atau menyukain apa yang kita kerjakan, akan menghasilkan hasil yang terbaik. Jadi background dari technical atau background dari communication atau yang lain, itu adalah satu nilai tambah karena akan membantu di dalam
menjalankan usahanya bisnis. Pak. Karena Betul. dengan konsep yang kita dapat itu kita akan coba apply di dalam usaha kita. Oke, Iya. Pak Hendra. Oke, Pak Hendra, dalam menjalankan bisnis real estate ini, apakah ada kesulitan apa yang paling besar yang Pak Hendra rasakan dalam menjalankan bisnis ini? Di dalam menjalankan usaha ini, salah satu challenge-nya khususnya adalah of course yang sekarang ini khususnya di dalam untuk yang teman-teman yang lagi mau starting itu adalah starting point-nya Pak ya, yang take time ya, karena itu perlu ada database dan juga ada untuk modelnya kira-kira yang cocok dengan untuk merunning usaha itu sendiri, karena kita nggak bisa 100% mencontoh orang lain karena kita harus mengadap dengan keadaan yang sekarang ini dan juga dengan kita punya skill dan kita punya teknologi yang ada gitu. Betul. Jadi bisa memanfaatkan sekarang kan high teknologi 5G sudah masuk belum? Sudah menggunakan 5G teknologi? Iya, jadi sekarang ini kalau kita ngelihat semua teknologi dan software yang kita pakai itu semuanya itu harus bisa melalui cloud. Jadi dimanapun kita bekerja, jadi nggak perlu harus datang ke office. It can be anywhere, Betul, can work anywhere. Yeah. Betul, itu pasti mungkin office hanya sebagai tempat untuk transit aja Pak. Correct, yeah. Yeah. But you can do the business dealing anywhere. Okay? Betul, dan teknologi sekarang ini ya. Betul, dan juga saya rasa mungkin kita juga mindset kita juga harus bisa berubah. Jadi kita nggak boleh stuck di salah satu sisi, tapi kita harus coba untuk keep updating with the new technology. Betul, iya. Oke, Pak Hendra. Oke, pada masa sekarang ini pandemi COVID-19 ini ya, apakah ada terpengaruh dengan bisnis real estate Pak Hendra ini? Saya rasa secara umum pasti ada Pak, karena semua bisnis kebanyakan pasti terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Pas kebetulan juga pengaruh ini kita bisa masih dalam batas tidak perlu di shutdown oleh pemerintah Australia. Betul. Jadi kita bisa adjust dengan cepat untuk mengatasi perubahan-perubahan di dalam menghandle problem di dalam bisnis ini, khususnya di dalam kalau kita bisnis kan kita ada di samping menjual properti, kita juga sewa menyewa juga. Renting. Di dalam renting itu kita ada pengaruh karena ada minta dari tenant-tenant yang minta reduce the price, rent reduction segala semua. Jadi kita harus coba mengantisipasi bagaimana untuk kedua belah pihak jangan sampai dirugikan. Betul ya. Betul, ya. Oke. Jadi ya, walau bagaimanapun juga dengan adanya COVID-19 ini pemirsa, bisnis apapun di Australia ini tetap kena imbasnya. Betul. Termasuk bisnis real estate ini. Tapi Pak Hendra mempunyai kiat-kiat tertentu, strategi tertentu untuk tetap survive di dalam bisnisnya ini. Oke. Pak Hendra. Iya. Dalam masa yang akan datang ini, berapa tahun lagi, mungkin tahun depan atau 5 tahun ke depan, apa yang pengen Pak Hendra capai dalam bisnis real estate-nya ini? Of course kita di dalam setiap bisnis pasti ada target yang kita harapin nih Pak ya. Jadi mudah-mudahan di dalam berapa tahun ke depan ini saya juga lagi mencoba mempunyai visi supaya di samping ini kita coba untuk ada kerjasama lebih lagi dengan penggiat bisnis yang ada di Indonesia. Betul. Untuk bisa saling khususnya di dalam project-project yang bisa saling menguntungkan untuk kedua pihak, karena dengan adanya perjanjian IASEPA yang sekarang ini baru dijalankan baru 5 Juli yang kemarin dijalankan Pak ya. Between Australia dan Indonesia. Betul. Jadi kita as a business, baik mungkin di samping kita bisnis property atau bisnis yang lain, kita mencari peluang apa yang kita bisa sinergiin antara Australia dan Indonesia. Betul. Saya mendengar mulai 5 Juli kemarin ini Australia memberikan zero import tariff for Indonesian products, betul ya? Betul. Ya, oke, ya. Jadi, ada satu chance lagi. Betul. Jadi jasa-jasa itu juga salah satu yang mungkin harus kita lihat juga di situ. Jadi buat teman-teman ini adalah salah satu kesempatan buat yang ada di Indonesia pun maupun yang ada di sini untuk bisa saling mencari ini Pak kesempatan. Chance apa lagi yang bisa dikembangkan antara Indonesia?
kita kan tahu sekarang ini karena business war between Australia and China, produk China sedikit terhambat masuk ke Australia kan. Iya. Nah, di sini satu kesempatan bagi Indonesia untuk lebih memperbanyak bisnisnya dengan Australia ini. Iya, betul Pak. Jadi mungkin yang termasuk, kita ya. ngelihat di samping, jangan ngelihat dari sisi negatifnya dengan keadaan sekarang ini, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Apa yang kita bisa cari dari kesempatan itu. Betul, karena betul. kalau kita mau mencari kekurangan atau negatifnya, itu pasti akan itu Pak. Ada negatifnya, tapi terus, kita ya. look the positive side. Look at the chance in there. Betul. Jadi betul. saya rasa itu salah satu moto yang mungkin harus kita jalanin dalam baik di dalam merunning organisasi ataupun di dalam bisnis atau dalam kehidupan kita, Pak. Betul Iya, sekali, iya. Pendra. Ya. Iya. Okay, Pendra, I don't want to disturb your time as I said earlier before. I know you're busy on your schedule. Saya tidak mau mengganggu Pendra begitu banyak waktunya. Saya akan menyudahi wawancara ini lain kali atau lain waktu, lain kesempatan. Saya akan kontak Pendra lagi, ganggu lagi Pendranya untuk berbincang-bincang lagi dengan kita. Tapi sebelumnya pemirsa, tolong like dan subscribe Pendra. Coba Pendra like dan subscribe. Tolong like and subscribe dengan acara Comments YouTube ini, Pak Dios Iksan. channelnya. Dios channelnya, dan saya dukung ini salah untuk membangun masyarakat Indonesia dan khususnya ini untuk mengembangkan informasi buat masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia. Di samping itu ada lagi informasi-informasi lainnya. Jadi kalau menonton channel ini tolong tonton sampai habis, jangan halfway. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube di bawah ini. Terima kasih Pak Hendra.